Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Khitbah Al-Ustadz Ahmad Khairi, dan yang saya banggakan teman-teman yang menonton video ini, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, perlipur lara dikala duka, pengobat kalbu dikala rindu, penerang hati dikala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman online rahimakumullah, masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika. Indahnya masa muda dihiasi dengan fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, wajah yang tampan dan cantik masih memikat. Walaupun ada sedikit jerawat, tidaklah gawat, karena banyak obat di apotek terdekat. Oleh karena itu, pantas bila remaja dan pemuda menjadi penentu maju mundurnya suatu negara, menjadi penerus perjuangan bangsa dan agama ini. Seorang pujangga Mesir bernama Syekh Mustafa Al-Walayani dalam sebuah syair pernah berkata, "Inna fi yadi syubanul amral ummati wa fi aqdamim hayatuha." Sesungguhnya di tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan di kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya pemuda dan remaja bagi generasi penerus bangsa, maka judul khitbah saya pada kesempatan kali ini adalah Pemuda dan Remaja Menjadi Generasi Penerus Bangsa. Teman-teman online rahimakumullah, pepatah Arab mengatakan, "Syubanul yaumin rijalun ghada." Pemuda hari ini adalah calon pemimpin masa depan yang akan datang. Namun, sayang beribu sayang teman-teman, pemuda zaman sekarang banyak yang lupa dengan agamanya. Pemuda zaman sekarang banyak yang menghisap sabu, bermabuk-mabukan, melakukan berbagai kemaksiatan seolah-olah telah menjadi kebiasaan, jauh menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Malah kini banyak iman yang telah tergadaikan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dan pemuda zaman sekarang berbeda dengan pemuda zaman dulu. Pemuda zaman dulu, lautan diseberangi, gunung didaki hanya untuk mencari ridho ilahi. Akan tetapi pemuda zaman sekarang, lautan diseberangi, gunung didaki hanya untuk mencari cinta sejati. Pemuda zaman dulu ketika malam mingguan, ambil Al-Quran, sholawatan, tidak lupa syukuran. Akan tetapi pemuda zaman sekarang ketika malam mingguan, ambil kendaraan, berbonceng berdua-duaan, lalu mencari tempat yang aman. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kalaulah ini terus terjadi, kepada siapa kita akan titipkan bangsa, negara, dan agama ini? Sesungguhnya Islam menginginkan ketika terjadi penindasan dalam suatu masyarakat, pemuda tampil melakukan perlawanan. Dan ketika terjadi pengerusakan nilai-nilai kehidupan, pemuda tampil menjadi pembela yang gigih serta menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Inilah beberapa karakter yang tertulis indah dalam khazanah sejarah umat Islam. Teman-teman online rahimakumullah,
Sebagai generasi muda saat ini dan yang akan datang, marilah kita renungkan firman Allah surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, dan kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya merekalah adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tunjukkan pula kepada mereka petunjuk. Teman-teman, Ashabul Kahfi adalah simbol pemuda yang beriman, teguh pendirian, pemuda-pemuda idaman yang membela keyakinan. Bagi mereka, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sebagai generasi sekarang, marilah kita menjadi pemuda yang hebat, pemuda yang luar biasa, pemuda yang didambakan oleh negara dan agama ini. Karena kehidupan 20-30 tahun yang akan datang bergantung pada kehidupan sekarang. Kalau sekarang pemudanya hebat, maka dunia akan hebat. Tapi kalau pemudanya jauh dari arah yang benar, maka 20-30 tahun yang akan datang, maka kebinasaan dan kehancuran yang akan didapatkan. Semoga kita menjadi pemuda yang didambakan oleh negara dan agama. Cukup sekian dari saya. Akhir kata, jika ada yang salah maka dimaafkan, jika ada kebaikan maka diamalkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.